Jadi pertama kita datang itu sambutan yang pertama itu luar biasa karena tadi Yaya langsung ditarik ke belakang pertama kali. Habis itu dia coba untuk menyeimbangkan dirinya sendiri, menstabilkan, belum sempat ngomong, masuklah bicara langsung. Dan pesannya cukup jelas bahwa datanglah ke makam untuk mendoakan, bukan untuk meminta. Itu berkali-kali banget disebutin bahwa manusia datang ke tempat pemakaman atau ke tempat-tempat keramat itu untuk berdoa, oke, untuk ziarah oke, tapi untuk meminta tidak oke. Selamat malam Mystery Seekers. Kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, tim Ghost Investigator kabar misteri mendapatkan kesempatan spesial melakukan penelusuran di kebun raya tertua di Asia, yakni Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Eksplorasi kala itu menjadi spesial karena kami adalah satu-satunya tim Ghost Investigator yang diizinkan masuk untuk melakukan wisata misteri malam hari di kebun yang telah berumur lebih dari 2 abad ini. Mystery Seekers, seperti yang kita ketahui, alam yang indah, asri dan udara yang masih segar membuat Kebun Raya Bogor selalu menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat. Tak heran kebun raya yang berada di jantung kota Bogor ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Namun siapa sangka, di balik pepohonan yang rindang, tanaman-tanaman langka dan udara yang segar, kebun raya yang didirikan pada tahun 1817 silam tersebut juga kental dengan nuansa mistis. Hal ini terlihat dari beberapa titik lokasi yang nampak berbeda dari tempat-tempat lain di kebun seluas kurang lebih 87 hektar ini. Salah satu spot yang paling kental nuansa horornya adalah makam Belanda. Letak pemakaman ini tak jauh dari pintu masuk sebelah barat kebun yang digagas oleh seorang botanis berkebangsaan Jerman ini. Menurut cerita masyarakat, saat hari mulai gelap, sering terlihat banyak penampakan makhluk halus yang muncul di sekitar makam. Sosoknya bermacam-macam. Ada sosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih, sosok lelaki besar berbulu lebat, serta suara-suara misterius seperti orang merintih kesakitan. Selain memiliki koleksi lebih dari 12.000 spesimen tanaman, terdapat pula beberapa danau dan kolam di kebun raya yang memiliki nilai sejarah. Konon terdapat kisah-kisah misteri yang menyelimuti danau dan kolam setempat, salah satunya adalah kolam yang dikenal dengan nama Kolam Mbah Jambrong. Konon disinilah kerap terjadi penampakan misterius dari sosok-sosok astral gaib. Mystery Seekers, kebun raya juga memiliki cerita sejarahnya sendiri dari tanah Pasundan. Di sini terdapat kompleks pemakaman yang dipercaya merupakan pusara istri kedua Prabu Siliwangi yang bernama Ratu Galuh Mangkualam. Sebagai istri kedua dari penguasa tanah Pasundan kala itu, makam yang konon ada sejak ratusan tahun lalu ini kerap ramai dikunjungi para peziarah dari seluruh penjuru Jawa Barat. Pemandangan di sekitar komplek pemakaman memang terlihat berbeda dari tempat-tempat lainnya. Makam ini berada di bawah sebuah pohon besar dan rindang. Konon di sini pula lah terdapat makhluk gaib bersosok harimau putih yang bertugas menjaga area makam tersebut. Mystery Seekers, selain makam Belanda dan makam Ratu Galuh, ada satu komplek pemakaman tua yang masih menjadi misteri di kebun raya. Pemakaman misterius ini berada di wilayah salah satu taman setempat bernama Taman Meksiko. Letaknya yang cukup tersembunyi membuat banyak orang tak sadar akan keberadaan makam ini. Konon disinilah tempat banyak makhluk halus dengan suara-suara aneh. Mystery Seekers, untuk itu pada malam ini kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator kabar misteri dalam episode Sambutan Astral Keramat.
Oke, Mystery Seekers, jadi saat ini kita udah ada di area Taman Meksiko. Dan di depan kita, Didit sama Yaya ini udah menuju ke salah satu makam misteri, makam misterius maksud saya, yang dipercaya bahwa sumber dari energi makhluk halus itu pusatnya ada di sini. Ayo sama-sama kita lihat makam seperti apa yang didapat Didit dan Yaya. Oke, Mystery Seekers, saat ini kita ada di salah satu makam misterius yang ada di Taman Meksiko. Belum jelas atau kita nggak tahu sejarahnya siapa pemilik dari makam yang ada tepat di belakang kita pada saat ini. Sama-sama Mystery Seekers kita lihat bagaimana Didit dan Yaya coba untuk meminta izin terlebih dahulu dan berusaha untuk berinteraksi. Misi kita adalah kita akan coba untuk mencari tahu makam siapakah yang ada di belakang kita pada saat ini. Ya, Dit? Yup. There, Mystery Seekers. Jadi seperti gue sering bilang bahwa sopan santun itu adalah hal yang utama, apalagi menyangkut tempat peristirahatan. Betul. Apalagi beliau-beliau ini sudah cukup tua. Jadi ini adalah makam tanpa nama. Mungkin buat orang-orang yang suka ziarah kubur, mungkin area sini lebih paham. Kita ngelihat secara umum aja bahwa batu nisannya sudah berumur tidak kurang dari 400 tahun atau kurang lebih 6 generasi. Oke. Coba ya, as you can see, itu. Apakah ada kemungkinan, karena salah satu misi kita adalah mengungkap kira-kira makam siapakah beliau mau menampakkan dirinya atau bisa terdeteksi? Sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Oke. Karena gini, untuk beberapa situs makam-makam tua memang sengaja tidak ditulis, memang dimaksudkan untuk tidak diketahui oleh umum kecuali orang-orang tertentu, misalkan keluarga Iya. atau keturunan. Jadi gue bisa kasih sedikit bahwa kebanyakan orang-orang yang datang ke tempat-tempat makam-makam keramat itu, mohon maaf sebelumnya, bahwa beliau-beliau tersebut seringkali berpesan bahwa kami tidak pernah menyukai orang yang datang untuk meminta. Karena ziarah kubur itu bukan untuk meminta. Betul. Kita akan turun mendekati daerah pemakaman dan bersatu dengan Yaya. Kita lihat apa yang Yaya dapatkan di sana, karena dia udah lumayan lama duduk di samping makam di bawah sana. Ayo sama-sama, Dit, kita ke sana. Bung Erik, bisa dilihat di batuan yang tonggak yang paling tua itu ada simbol Ada. apa? Di sini ada beberapa di atasnya ini seperti tulisan juga. Lihat ada bentuk trisula. Iya. Jadi trisula itu seperti kita mengetahui adalah sebuah senjata yang identik dengan salah satu dewa kepercayaan, dan saya bisa menyimpulkan bahwa beliau-beliau ini di sini pada eranya mereka di daerah ini lebih banyak penganut agama tersebut. Oke, Dit, Yo. sambil kita tunggu Iya. Yaya menyelesaikan gambarnya, Baiklah. mungkin gua dan Mystery Seekers ada satu pertanyaan. Apakah pusat interaksi dari makhluk halus yang ada di Taman Meksiko itu bertitik di tempat kita sekarang ini, Dit? Oke. Secara supernatural ya. Mungkin gue akan sedikit jelaskan bahwa jika ini adalah tempat peristirahatan, maka beliau-beliau ini akan menginginkan, atau yang menjaga di sekitar sini akan menginginkan tempat ini lebih tenang. Dengan adanya Taman Meksiko atau taman bermain atau taman hiburan, maka secara metafisika makhluk-makhluk yang lebih banyak interaksi akan berkumpul di taman. Oke.
Yang pertama, agar keramaian berpusat di sana. Iya. Yang kedua, agar menjauhkan keramaian dari tempat tempat peristirahatan iya. beliau-beliau ini. Kurang lebih secara metafisikanya makhluk-makhluk di sekitar sini mereka menjaga bahwa biarlah tempat peristirahatan ini tetap menjadi tempat yang tenang. Jika inginkan keramaian atau mungkin interaksi manusia, interaksi makhluk gaib dan sebagainya di taman. Oke. Coba kita lihat dulu ya, sebelum dulu, kita lihat simpulin dulu. apa-apa nih, kita lihat dulu nih. Yaya dapat apa di daerah ini ya? Banyak banget Bung Erik. Mhm. Pertama datang ada sosok tapi ya pikir dari jauh belum kelihatan kepalanya, tapi setelah kita ngedeket tadi ada di sebelah kanan, Iya, di pohon. dia di dekat pohon itu dia mematung, ternyata tanpa kepala. Hanya jubah tapi gaun Gaun. zaman dulu yang ada rendanya. Iya. Terus kayak koyak nih di bagian sini nih, bahu. sebelah kanan. Oke. Kayak koyak gitu. Terus berlanjut ke belakangnya ada sosok yang besar yang tadi mau gambar yang di sebelah sini ternyata tidak mendapat izin. Oke. Nggak bisa didapat gambar juga Edit ya. Iya. Di sini nggak mau Langsung cut digambarin. ya, jangan gambarin di sini. Biarlah mereka beristirahat karena memang mereka istirahat. Tapi salah satu sosok di sini seperti ada telinga yang mencuat Iya. berbulu, Mhm. tapi sebelahnya enggak, seperti terbakar di bagian kiri. Lalu ada lagi sosok di sini, sempat ada, saya nggak ngerti artinya, sepertinya bahasa Sunda lemes, Iya. cuman saya nggak ngerti sama sekali artinya apa. Dia sempat ngomong satu kalimat panjang, sosok ini. Oh iya. Baiklah, kayaknya Kita disuruh harus geser dulu. Oke. Heeh. Iya. Gue ngerasa. Baiklah, Mr. Seekers, kita pindah dulu. Kita mau ke Taman Meksiko Meksiko. ya, kalau Meksiko. gitu ya. Ayo kita lihat, kita daftar Mohon di izin. sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar situ. Oke. Ada kakinya. Ada kakinya di tepat di depan. Bung Erik bisa maju mungkin 3 sampai 4 langkah.